Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 411201064 dari kelas DSEC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Inovasi dan Kewirausahaan mengenai SWOT analisis beserta studi kasusnya. Yang pertama, apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu proyek, bisnis, atau situasi. Singkatan SWOT sendiri berasal dari empat elemen yang dianalisis, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, dan risk atau ancaman. Analisis SWOT memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Dalam perencanaan bisnis, analisis SWOT memungkinkan pemilik bisnis dan manajer untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan, memperbaiki kelemahan yang ada, dan mengeksploitasi peluang pasar yang muncul. Lalu di bidang pemasaran, analisis ini membantu dalam merencanakan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Sementara dalam pengembangan produk, analisis SWOT membantu dalam menyempurnakan produk yang ada atau merancang produk baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Faktor dalam analisis SWOT. Faktor yang memengaruhi dalam analisis SWOT dibagi menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Lalu internal adalah faktor yang mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh entitas itu sendiri. Kekuatan atau strength adalah atribut positif yang memberikan keunggulan kompetitif, seperti keahlian khusus, sumber daya yang kuat, atau reputasi yang baik. Lalu kelemahan atau weakness adalah aspek negatif internal yang dapat menghambat kinerja atau kesuksesan entitas, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan dalam manajemen, atau masalah dalam produk atau layanan. Lalu yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup peluang dan ancaman yang datang dari lingkungan eksternal. Peluang adalah peluang atau opportunity adalah faktor-faktor positif di pasar atau lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh entitas, seperti tren pasar yang berkembang atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Lalu ancaman atau threats adalah faktor-faktor negatif di luar entitas yang dapat mengancam kinerja atau kesuksesannya, seperti persaingan yang intens atau perubahan kebijakan pemerintah yang merugikan. Lalu penjelasan mendalam mengenai SWOT, yaitu strengths, merupakan faktor positif sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki organisasi. Contohnya bisa reputasi yang baik, keunggulan produk, sumber daya finansial yang cukup, tim yang kompeten, dan produksi yang efisien. Lalu selanjutnya ada weakness, merupakan faktor-faktor negatif, keterbatasan atau kelemahan yang dimiliki suatu organisasi. Contohnya bisa berupa kekurangan sumber daya finansial, kurangnya keahlian dalam suatu bidang, kualitas produk yang kurang baik, atau proses produksi yang kurang efisien. Lalu ada opportunity atau peluang, merupakan faktor yang dapat dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Contohnya bisa berupa pasar yang berkembang, perubahan regulasi yang menguntungkan, dan pasar yang menguntungkan, atau peluang ekspansi ke pasar yang baru. Lalu terakhir ada threats atau ancaman, merupakan faktor negatif yang menjadi hambatan bagi suatu organisasi. Contohnya bisa berupa persaingan yang ketat, perubahan regulasi yang merugikan, perubahan tren pasar, atau kondisi ekonomi yang dan politik. Lalu terdapat tujuan utama dari analisis SWOT. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi kekuatan internal yang dapat dimanfaatkan oleh kelemahan internal yang perlu diperbaiki.
Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini, entitas dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang kedua ada peluang dan ancaman. Analisis SWOT membantu dalam mengidentifikasi peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dan ancaman eksternal yang mungkin dihadapi. Dengan memahami peluang dan ancaman ini, entitas dapat mengambil langkah-langkah untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi atau mengurangi dampak dari ancaman tersebut. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan strategi. Analisis SWOT menyediakan dasar untuk merumuskan strategi yang efektif. Dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi atau mengurangi dampak ancaman, entitas dapat merencanakan strategi yang sesuai dengan situasi mereka. Lalu yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Analisis SWOT membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi mereka, entitas dapat membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan tujuan mereka. Lalu kelima ada perencanaan strategi. Analisis SWOT merupakan langkah penting dalam proses perencanaan strategis. Dalam memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi entitas, proses perencanaan strategis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan lalu kita lanjut ke studi kasus analisis SWOT yaitu gadget repair bisnis atau perbaikan gadget. Jasa perbaikan gadget adalah layanan yang ditawarkan untuk memperbaiki berbagai jenis perangkat elektronik yang biasa digunakan sehari-hari, seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, konsol permainan, dan perangkat yang lain. Layanan ini mencakup diagnosa masalah, penggantian komponen yang rusak, perbaikan perangkat lunak, dan pemeliharaan umum untuk memastikan kinerja optimal perangkat. Lalu yang membedakan bisnis ini dengan bisnis yang lainnya yaitu bisnis ini harus terus memperbarui pengetahuan mereka seiring dengan perkembangan teknologi terbaru dan membangun reputasi untuk kualitas layanan yang tinggi. Keandalan dan perlindungan data pelanggan dengan tingkat kompetisi yang tinggi di pasar ini, bisnis jasa perbaikan gadget juga harus menghadapi tantangan dalam membedakan diri dari pesaing dan menarik pelanggan dengan inovasi, kreativitas, dan keunggulan layanan. Faktor internal dalam jasa perbaikan gadget. Yang pertama ada strength, eh, keahlian teknis, kemampuan teknis yang unggul dalam perbaikan gadget dapat menjadi kekuatan yang signifikan. Lalu yang kedua ada kualitas layanan. Reputasi yang baik dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan dapat menjadi keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga ada inovasi produk. Kemampuan untuk terus menerapkan inovasi dalam layanan perbaikan gadget seperti peningkatan proses perbaikan atau penggunaan teknologi terbaru. Lalu selanjutnya ada weakness. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Mungkin ada keterbatasan dalam sumber daya manusia atau peralatan yang dapat mempengaruhi kapasitas layanan atau kualitas perbaikan. Lalu yang kedua ada biaya yang tinggi. Biaya operasional yang tinggi dalam menjalankan bisnis perbaikan gadget dapat menjadi hambatan untuk bersaing dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Lalu yang ketiga ada keterbatasan jangkauan. Jika bisnis terbatas pada wilayah geografis tertentu atau tidak memiliki jaringan yang luas, hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal dalam jasa perbaikan gadget. Yang pertama, yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar. Adanya peningkatan permintaan untuk perbaikan gadget sebagai akibat dari peningkatan kepemilikan perangkat. Lalu yang kedua ada kemitraan strategis. Peluang untuk menjalin kemitraan dengan merek gadget atau pengecer untuk meningkatkan visibilitas dan akses pasar. Lalu yang ketiga ada teknologi baru. Peluang untuk memanfaatkan teknologi baru dalam proses perbaikan seperti perangkat lunak, manajemen layanan pelanggan, atau sistem pelacakan inventaris. Lalu ya, selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan yang intensif. Persaingan dari bisnis perbaikan gadget lainnya dapat mengancam pangsa pasar dan margin keuntungan.
Lalu yang kedua ada perubahan teknologi. Perubahan dalam teknologi atau desain perangkat dapat mempengaruhi permintaan untuk perbaikan atau memerlukan investasi tambahan dalam keterampilan atau peralatan. Lalu yang ketiga ada regulasi dan kebijakan. Perubahan dalam regulasi atau kebijakan pemerintah terkait dengan elektronik atau limbah elektronik dapat mempengaruhi biaya operasional atau persyaratan kelayakan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.